Makanya orang bangga punya banyak mantan, itu adalah petaka sebenarnya dalam pernikahan. Apalagi nanti kalau proses pacarannya itu intrik ya. Jadi orang pacaran itu kan kadang hanya untuk prestis, yang penting statusnya pacaran. Ada yang drama queen dan drama king, tanda petik menipu gitu ya, supaya disukai, tapi ternyata nggak mau gitu. Itu drama sampai orang merasa terjebak dan sebagainya. Itu tanda petik dakwaan-dakwaan yang merembet ke pencurian gitu. Apa yang dicuri, jadi berkatnya dicuri. Kamu tidak merasa bersalah dengan pencurian, tapi nanti suatu saat kamu akan merasakan diambil paksa milikmu. Bisa keluarga, bisa harta, bisa jabatan, karir, dan sebagainya. Ini ternyata berdampak luas gitu ya, yang apa namanya, yang kelihatannya tidak kelihatan tidak kelihatan apa namanya berdampak, tapi berdampak luas gitu. Jadi seperti investasi, namanya hutang ya. Jadi hutang dosa, hutang perjanjian itu suatu saat harus digenapi. Makanya kita harus ekstra hati-hati. Dan ini berlaku tidak pandang bulu. Kamu orang percaya berlaku, kamu tidak percaya berlaku. Jadi beriman atau tidak, sama-sama kena. Hanya memang dikurangi, tapi sama-sama menderita dan parah. Jangan menyepelekan. Banyak orang percaya, banyak orang beriman, termasuk sudah lahir baru dan beriman masuk surga, hidupnya menderita. Tapi ini bukan penderitaan yang untuk iman, itu bukan. Itu penderitaan karena dosa. Jadi kalau dihakimi di hadapan Tuhan, kamu akan merasa mengira, maksudnya, wah, saya sudah banyak menderita Tuhan. Nanti ditimbang di hadapan Tuhan, enggak, kamu enggak dapat upah apa-apa. Itu bukan mulia itu. Kamu yang berdosa, kamu sedang menanggung dosa. Kamu nggak mendapat upah dari penderitaan itu. Jadi penderitaan itu tidak bernilai kekal, tidak ada upahnya. Kan konyol gitu. Dia mengira dengan penderitaannya dia sedang beriman, membuktikan kualitas iman, padahal itu dosa. Dia seharusnya mengakui dosanya, bukan malah bangga dengan dosa dengan penderitaannya. Nah, ini prinsip penting gitu. Jangan mencuri. Ya pokoknya itu bagi saya sendiri, kita ya harus belajar malu lah gitu. Tentu kita di dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kekurangan, kita punya banyak peluang dan hasrat mengambil yang bukan milik kita, itu pasti gitu. Saya tidak menyalahkan, artinya saya memaklumi gitu. Sama seperti kalau orang-orang kepepet terus merampok, itu ya seperti itu, memaklumi atau mencuri ya, fisik. Jadi orang-orang yang mencuri karena kebutuhan itu berbeda hukumnya dengan orang-orang mencuri yang serakah. Entah dia korupsi, entah dia gratifikasi tertentu gitu, istilahnya macam-macam. Tapi itu nanti beda hukumannya. Jadi pencurian karena kebutuhan dan pencurian karena keserakahan itu levelnya berbeda. Secara logika juga sewajarnya berbeda, secara hukum juga berbeda. Bahkan di kalangan hukum positif di Indonesia juga bisa tidak sama. Atau setidaknya kalau mungkin dianggap tidak adil di dunia lah, seluruh dunia gitu ya. Ada beberapa keputusan yang unik gitu, misalnya pencurinya maksudnya itu dibantu, malah ada kasihan gitu. Tentu tidak semua kasus ya, tapi ada beberapa kasus pencurian yang akhirnya dilepaskan bebas vonisnya, terus dibantu gitu, oleh pengadilan atau oleh, kalau sekarang netizen gitu ya, bikin donasi gitu. Nah, hal-hal itu yang apa namanya
bukti bahwa sistem hukumnya ya seperti itu gitu. Kita harus mengakui perbedaan dari value atau nilai dari pencurian gitu. Tapi prinsip dari hukum ke-8 jangan mencuri hukum pendek sekali ya. Jangan mencuri gitu toh. Kita harus menafsir ini implementasinya apa. Mencuri kalau soal pasangan ya menikung gitu ya, orang udah punya pacar ditikung gitu. Terus kayak dulu zaman anak sekolah harusnya nggak masuk IPA tapi bayar supaya masuk IPA, jadi menyuap itu mencuri juga kategorinya. Kalau nembak juga ya, ini kadang memang saya sendiri juga kadang melihat di lapangan ya seperti itu gitu, entah nembak SIM gitu, terus nembak apalagi macam-macamnya, pengurusan di kantor-kantor pemerintahan. Faktanya ya begitu gitu, kayak pajak, orang jual beli bekas bebas gitu. Masalahnya kan pajaknya. Pajak barang kendaraan bekas kalau bukan pemilik tidak bisa, ciledeng tidak bisa, harus dengan KTP pemilik asli. Lah cilakanya itu udah dilepas ya nggak bisa gitu, nggak mau ngasih KTP. Apa caranya? Ya calo, main belakang gitu. Itu ngakali hukum. Tapi aparat ya malah kayaknya membiarkan. Memang dibuat sistem seperti itu. Kita sebagai rakyat ya bingung juga, kenapa mereka tidak niat membersihkan. Ya pasti ada keuntungan gitu. Karena di negara lain nggak seperti itu, jadi yang ketat-ketat itu nggak seperti itu, jadi dibuat untuk peluang gitu. Nah, ini pergumulan kita sebagai orang percaya di dalam sistem yang seperti itu bagaimana. Tentu ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan. Dan apakah semuanya berhasil? Saya yakin tidak. Banyak yang ya sudah mau gimana lagi. Nggak ada cara lain, karena sistemnya begitu. Jadi secara pasif pun kita sudah berada di dalam dakwaan hukum itu, hukum ke-8 itu kita mengambil yang bukan hak kita. Suatu saat ada dampaknya, entah besar atau kecil ya nggak tahu, tapi ada dampaknya. Nah ini yang harus kita pegang gitu ya. Jadi sistemnya itu seperti apa ya, investasi ya. Apa yang kamu lakukan sekarang nggak terasa, tapi dampaknya ke depan gitu.